fokusnya ke hitung-hitungannya dulu gitu. Jadi untuk teori dan segala macam kan kalian pasti punya buku, punya PPT kan. Jadi menurut aku MC juga kalau bab 11 itu masih dominasi di teori, jadi bisa untuk dipelajarin sendiri gitu atau dibaca-baca bukunya. Nah, sebelum kita mulai, kita bakal langsung mulai aja. Pertama ke yang bab 7. Nah, mungkin Cek tolong rada gedein dong, Cek. Cukup. Nah, jadi sebelum aku jelasin tentang Excel-nya, tentang perhitungannya ini, aku bakal ngomongnya sedikit tentang apa sih sebenarnya strategi permodalan itu. Nah, kalau misalnya kalian ingat di akal 1, sebenarnya dalam suatu bisnis itu ada 3 aspek penting. Ada aktiva, modal, sama hutang. Aktiva itu apa? Aktiva itu basically adalah hal-hal yang dibutuhin supaya perusahaan itu berjalan. Of course, karena si aktiva itu kan ada aktiva lancar dan aktiva tetap. Kalian kalau mau bikin bisnis dan segala macam kan kalian tuh pasti butuh persediaan, kalian butuh alat untuk apa namanya? Kalian butuh alat atau butuh mesin untuk produksi. Jadi aktiva itu adalah ya singkatnya operasionalnya, sedangkan untuk bagian utang dan modal itu adalah pembiayaannya. Ada perusahaan yang dibiayai dengan dominasi utang, ada juga yang didominasi sama modal, dan ada juga yang combine keduanya, tergantung sama kebijakan perusahaan itu. Nah, basically bab ini tuh ngomongin tentang itu. Jadi ketika kalian ada suatu bisnis, kalian itu nge-forecasting nih 1 tahun itu kalian kira-kira itu bakal ngeluarin kebutuhan uang tuh apa aja sih. Nah, kebutuhan uangnya ini nanti kalian itu juga bakal ngitung dan bakal memperkirakan kira-kira mau dipakai utang jangka panjang atau utang jangka pendek atau mungkin hal lain. Jadi kayak gitu simpelnya untuk strategi permodalan, dan bab 7 itu ngomongin tentang itu. Nah, jadi dalam suatu perusahaan itu di sini bab sini itu ada 3 permodalan. Ada 3 cara perusahaan itu menentukan modalnya, yaitu ada strategi permodalan agresif, strategi permodalan konservatif, sama strategi permodalan moderat. Nah, kalau agresif itu gampangnya gimana? Gampangnya agresif itu tuh kayak masih malu-malu kucing lah. Jadi kalian kalau misalnya nih lihat kebutuhan dana, kalau agresif itu tuh justru dia malah milih kebutuhan dana yang paling kecil sebagai baseline-nya. Jadi Ali mungkin aku bakal lanjutin lebih lanjut karena ini pasti ngawang banget kalau nggak ada hitungannya. Tapi inget-inget pokoknya agresif itu yang masih pesimis lah, yang masih kecil. Sedangkan konservatif itu gampangannya dia tuh optimis, dia tuh selalu pilih yang paling besar. Jadi kalau strategi permodalan ada kebutuhan dana nih, suatu perusahaan itu tuh nge-forecasting 1 tahun. Nah, si konservatif ini tuh bakal ngelihat berdasarkan kebutuhan dana yang paling tinggi dalam 1 tahun itu. Nah, kalau moderat itu adalah rata-ratanya, di mana rata-ratanya itu diambil dari yang paling tinggi ya sama yang paling kecil, terus dibagi 2. Nah, kita bakal masuk langsung aja biar nggak ngawang ke contoh soal. Nah, ini tuh ada di buku latihan kalian, di latihan soal di bagian isai. Nah, yang pertama itu adalah soalnya tuh ngomongnya Fintech konservatif memiliki daftar kebutuhan dana sebagai berikut. Itu ada bulan dari Januari sampai Desember, terus ada kebutuhan dananya itu berapa. Nah, soal yang pertama itu tuh aku lupa masih soalnya, tapi soal yang pertama itu intinya dia ngomong berapa kebutuhan dana untuk PT konservatif apabila menggunakan strategi permodalan konservatif. Nah, jadi karena soalnya itu sebenarnya mintanya cuma konservatif doang, tapi aku sengaja untuk kasih 3 langsung ini supaya lebih ke gambar. Kalau konservatif gimana, kalau agresif gimana, kalau moderat kayak gimana. Nah, kita jawab dulu berdasarkan soal. Konservatif yang tadi aku bilang, konservatif itu yang paling optimis. Jadi kalau misalnya kalian ketemu dengan soal yang kayak gini, langkah yang pertama itu adalah kalian lihat nih di tabelnya dari bulan Januari sampai bulan Desember itu tuh butuhnya angka yang paling besar itu ada di bulan mana. Jadi kalau di tabel ini yang paling besar itu ada di bulan Desember, itu 660 juta. Nah, berarti itu adalah kebutuhan modal kalau misalnya kalian pakai strategi permodalan konservatif. Udah, jawabannya cuma itu doang kalau di pertanyaan A. Nah, tapi kalau agresif kayak gimana? Nah, kalau agresif itu yang kayak tadi aku bilang, yang pertama, yang awal, kalau agresif itu masih malu-malu. Jadi dia ambil
kebutuhan dana yang paling kecil. Jadi kalian lihat tuh dari bulan Januari sampai bulan Desember itu kebutuhan mana yang angkanya itu paling sedikit. Nah, itu tuh ketemunya di bulan Februari itu 340 juta. Nah, kalau misalnya ditanya berapa kebutuhan dana berdasarkan strategi permodalan konservatif, berarti agresif, itu berarti jawabannya 340 juta. Nah, terus yang terakhir, kalau misalnya moderat, itu adalah rata-rata. Jadi, caranya tinggal 660 juta yang paling tinggi, ditambah 340 juta yang paling kecil, terus kalian bagi 2 aja. Kayak gitu, terus udah itu ketemu untuk yang moderat. Nah, terus kalian pasti bingung, itu sampingnya tuh keterangan apa? Nah, mungkin aku bakal kasih tahu sedikit teorinya. Jadi, kayak tadi aku bilang, dalam satu perusahaan itu ada 3 kan, ada aktiva, ada modal, ada utang. Nah, si kebutuhan dana ini itu ada simpelnya itu adalah kebutuhan dana aktiva. Jadi aktiva tahun Januari bulan Januari dia butuh 650, Februari dia butuh 340 dan lain sebagainya. Nah, aktivanya itu dibagi jadi 2 kan. Kalau misalnya kalian ingat ada aktiva lancar sama aktiva tidak lancar. Aktiva yang tetap itu kalau di konteks soal ini itu tuh juga bisa disebut dengan dana tetap. Sedangkan kalau semisal yang aktiva lancar yang kurang dari 1 tahun itu kalau di konteks ini disebut juga sebagai dana musiman, dana musiman. Nah, ada perbedaan perlakuan antara si dana tetap, penghitungan dana tetap sama dana musiman di setiap kebijakan. Nah, kalau kebijakan agresif, dana tetapnya itu dihitung berdasarkan utang jangka panjang. LL itu kependekan dari long term liabilities, aku singkatan L. Sedangkan kalau dana musimannya, aktiva lancarnya tuh dibiayai sama current liabilities, sama hutang lancar. Nah, strategi permodalan konservatif itu dana tetap ditambah dana musiman itu sama dengan long term liabilities. Jadi si utang jangka panjang ini itu include aktiva lancar sama aktiva tetap. Sedangkan untuk yang terakhir yang moderat itu juga sama kayak agresif, yaitu yang dana tetapnya itu tuh long term liabilities, sedangkan yang dana musimannya itu tuh current liabilities. Nah, ini perlu banget untuk kalian ingat karena ini akan ngaruh ke cara perhitungan biaya berikutnya. Nah, next sih. Scroll bawah nih. Nah, si dana tetap dana musiman ini tuh bakal ngaruh ke poin yang kedua, yaitu yang dengan asumsi biaya dana jangka panjang 10% per tahun dan dengan dana jangka panjang 15% per tahun, berapakah biaya totalnya berdasarkan strategi konservatif. Nah, kalau misalnya dilihat di bagian Excel itu kan aku tulis dana tetap sama dana musiman itu kan dibiayai sama long term liabilities. Nah, jadi cara ngitung biayanya tinggal si 15% ini. Kenapa 15%? Karena di sini asumsi biaya dana jangka panjangnya itu 15%. Jadi yang angka 10%-nya nggak usah kalian lihat, karena 10% itu nggak masuk ke dalam pembiayaan konservatif. Nah, makanya cara ngitungnya tinggal 15% dikali 660 juta, ketemunya 99 juta. Nah, berarti 99 juta ini itu udah nge-cover dana tetap plus dana musiman. Nah, tapi untuk yang strategi permodalan agresif atau moderat kayak gimana? Nah, itu nanti bakal beda cara ngitungnya dan bakal dibahas di nomor 2. Nah, jadi yang terus next kita bakal bahas ke soal yang kedua. Nah, soal kedua itu tuh sama. Jadi ada tabel, ada kebutuhan dari Januari sampai Desember. Nah, tapi bedanya kalau yang tadi konservatif, kalau ini agresif. Nah, kayak tadi aku bilang, berarti kalau agresif itu kamu pilih yang paling kecil kan. Nah, paling kecil di sini itu tuh adalah 8.500. Nah, berarti untuk menjawab soal berapakah biaya kebutuhan dana untuk strategi permodalan agresif, itu jawabannya adalah 8.500. Nah, terus habis itu dengan ada soal yang kedua itu juga sama, dengan asumsi biaya dananya itu adalah 12% per tahun dan dana jangka panjang 15% per tahun, berapa biaya totalnya. Nah, ini tuh ada perbedaan cara dibandingin yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya tuh relatif lebih gampang karena kalian cuma tinggal ngaliin doang. Tapi ini tuh berbeda. Nah, kenapa berbeda? Jadi scroll ke bawah sih. Nah,
Jadi kalian itu harus mengkonvert tabel yang ada di atas jadi tabel yang ada di kedua. Pertama aku jelasin dulu kenapa tabel ini tuh perlu diubah. Nah, kayak tadi aku bilang, konservatif itu kan adalah mengambil kebutuhan dana yang paling tinggi kan. Jadi asumsinya mereka nggak akan kekurangan dana mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember, mereka pasti aman karena mereka patokannya adalah nilai paling tinggi yaitu 660 juta yang tadi. Sedangkan kalau misalnya kalian lihat di tabel itu sama sekali nggak ada angka yang melebihi angka 660 juta ya, pasti karena emang yang paling tinggi 660 kan. Jadi kalian bisa langsung ngitung secara langsung gitu, nggak perlu diubah-ubah. Nah, bedanya sama yang agresif ini, kenapa kalian harus mengubah? Karena agresif ini kan kalian cari angka yang paling kecil, kebutuhan dana yang paling kecil dari bulan Januari sampai bulan Desember. Berarti ada bulan-bulan yang kebutuhannya tuh lebih dari 8.500. Nah, makanya kalian harus mencari selisihnya tuh berapa. Caranya gimana? Tinggal tabel, scroll ke atas sedikit. Tinggal si 5, misal ambil contoh Januari. Tinggal si Januari itu 15.500 dikurangi 8.500 ketemu 7.000. Terus yang selanjutnya 8.500 dikurangi 8.500 0 dan seterusnya nyampe tabel terakhir. Nah, setelah itu kalian perlu ngejumlahin dulu kekurangan dananya itu berapa. Nah, di soal ini tuh kekurangan dananya itu adalah 47.000 per tahun. Nah, jangan lupa untuk diubah ke per bulan dulu. Jadi kalian harus ngebagi si 47.000 ini jadi 12, ketemunya jadi sekian itu. Ya pokoknya kayak tertera di Excel. Nah, terus abis itu kita baru bisa nyari biaya utang jangka pendek dan jangka panjangnya. Nah, kalau dari catatan yang tadi, kalau misalnya agresif sama moderat, itu dana tetapnya dibiayain sama utang jangka panjang, sedangkan kalau jangka pendeknya kan dibiayain sama untuk dana musimannya kan dibiayain sama utang jangka pendek. Nah, berarti kita ngitung dulu dari biaya utang jangka pendek. Nah, biaya utang jangka pendek itu 12%, 12% dapatnya dari mana? Itu dapat dari soalnya ditulis tuh 12% dikali total yang 3917 3917 itu dapatnya dari mana? Dari angka pembagian 47.000 tadi. Jadi kan tadi yang kayak aku bilang suruh ngisi ke per bulan kan. Nah, itu tuh tujuannya untuk ngitung si biaya utang jangka pendek. Jadi ketemunya adalah 470. Nah, terus kalau misalnya yang utang jangka panjang itu berarti 15% dikali 8.500. 8.500 dapatnya dari mana? Dapatnya dari yang tadi di mana waktu pemilihan strategi permodalan agresif kan dia 8.500 kan. Nah, itu tinggal dikaliin aja nah jadi 8.500. Ketemulah 1276. Nah, 1276 ini sama 470 tinggal kalian sum, terus ketemulah itu jadi 1745 dalam ribuan rupiah. Nah, ini kalau misalnya agresif. Kalau moderat kayak gimana? Kalau moderat caranya juga sama. Jadi kalian cari dulu rata-ratanya berapa, terus nanti diselisihin lagi, dibikin tabel baru lagi kayak gini, terus caranya seperti sama lah kayak gini. Kayak gitu. Nah, terus habis itu yang terakhir, soal terakhir di bab 7 itu adalah, ini gampang sih. Ini paling gampang. Jadi kalau misalnya ada soal ini sih, kerjain aja karena yang paling gampang. Jadi cuma disuruh ngitung rasio lancar sama modal kerja bersih. Nah, rasio lancar itu tuh adalah current asset dibagi current liability, atau kalau dalam bahasa Indonesianya aktiva lancar dibagi pasifa lancar. Jadi di sini aktiva lancarnya udah diketahuin 54 juta, terus si pasifa lancarnya 32 juta. Nah, paling kalau misalnya di sini kalau kalian mau hati-hati aja untuk pengklasifikasian aktiva lancar dan pasifa lancarnya. Kan kalau misalnya kalian udah ambil angka 1 pasti kalian ngerti kan perbedaannya di mana. Tapi kalau misalnya reminder aja, pokoknya aktiva lancar itu adalah aktiva yang umurnya kurang dari 1 tahun. Jadi misal kayak persediaan, kas, piutang, kayak gitu-gitu. Sedangkan kalau pasifa lancar itu juga sama hutang yang jangka panjang, yang umurnya tuh cuma 1 tahun. Kayak gitu, itu simpelnya. Nah, terus abis itu
modal kerja bersih. Nah, modal kerja bersih itu tinggal aktiva lancar dikurangi sama rasio pasifa lancar, jadinya berarti 54 juta dikurangi 32 ketemunya 22. Udah kayak itu doang untuk yang soal ini. Nah, apakah ada pertanyaan buat yang bab 7 atau masih nggak ngerti? Mungkin kita contohin yang ini kali ya, Sin, yang moderat gak sih? Di sini nggak sih? Boleh. Nih, kalau ini kan nanti agresif, ambil yang paling kecil. Kalau strategi, boleh lo yang ngomong sih, gue ketik deh. Oke, kalau misalnya strategi moderat. Nah, strategi moderat, step pertama kan kita lihat yang paling kecil, yang sama paling gede. Nah, paling kecil di sini itu adalah 8.500 kan. Sedangkan yang paling gedenya itu adalah 16.500. Ya nggak sih, Desember? Ya. Nah, berarti kalau moderat, kalian tambahin dulu, ngebagi dua dulu. Jadi 16.500 ditambah sama 8.500 dibagi dua. Agresif. Itu benar. Ini. Error ya? Oh. Ini. Oke, itu kan udah ketemu tuh 12.500. Nah, berarti kalian bikin tabel yang kedua. Tabel yang kedua itu apa aja sih? Nah, bikin tabel kedua. Aku bantu backup dulu ya, Sin. Oke. Jadi di tabel kedua ini, misalkan Januari nih, kan dia kebutuhan dananya 15.500. Tapi di strategi permodalan moderat itu, dia baru minjem 12.500. Berarti masih kurang dana 3.000. Nah, gitu seterusnya. Yang bulan Februari berarti kurang dananya sama lagi ini dikurangin ini. Nah, kayak gitu. Nah, kalau misalkan minus berarti ini nggak kurang dana, berarti ini 0. Gitu. Yang bulan Maret, coba lagi ini dikurangin ini. Nah, berarti 0 juga, kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan yang moderat itu sama lagi kayak yang tadi agresif, jadi ditotalin lagi juga semua kebutuhan dananya, terus dibagi 12 biar dapat per bulan, habis itu baru dihitung lagi. Jadi jangka pendeknya tuh yang hasil rata-ratanya nanti dikali 12%, terus yang jangka panjangnya itu kalau ini kan 8.500, kalau ini berarti kalau moderat 15% dikali 12.500 kayak gitu. Ada yang mau ditanya dulu nggak teman-teman? Buat bab 7. Aman? Aku asumsiin aman ya. Kalau kalian masih bingung di tengah-tengah juga nggak apa-apa kalau misalnya kita bolak-balik. Nah, mungkin kita bakal langsung masuk ke bab 8. Nah, bab 8 itu ngomongin tentang siklus konversi kas, terutama buat yang soal hitungannya. Nah, aku bakal jelasin sedikit aja siklus konversi kas itu tuh simpelnya kayak gimana. Jadi, kalian dalam suatu bisnis itu kan pasti ada namanya investasi, ada namanya aset dan segala macam. Fiani kenapa? Maaf Kak, motong tadi mau nanya dikit yang bagian tadi yang atas. Yang kenapa sih harus dibagi buat jadi cari per bulan dulu? Oke, kenapa dibagi per bulan dulu? Karena sebenarnya si biaya kita tuh kayak nyari dulu gitu loh, per bulannya tuh berapa. Kayak jadi si biaya ini tuh asumsinya dalam per bulan. Nah, kenapa yang bagian utang jangka panjang itu tuh nggak perlu dibagi 12 lagi? Karena kalau misalnya berdasarkan teori yang ada di bukunya, aktiva tetap itu tuh dari bulan Januari sampai bulan Desember tuh sama. Jadi kalian nggak perlu untuk membagi 12. Jadi misal tadi 8.500 kan. 8.500 tuh bakal sama dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, yang beda-beda itu dana musimannya. Nah, makanya kita harus ngebagi, karena ini per tahun, sedangkan ini di soal juga kita mintanya biayanya per bulan itu berapa, kita harus ngebagi dulu jadi 12 gitu. Oh, itu berarti di soalnya emang ditanyanya biaya per bulan, Kak? Sebenarnya nggak tertulis di soal, tapi memang ini ditariknya kalian per bulan. Oh, oke. Kalau misalnya kalian lihat di bukunya tuh ada buku yang satu-satu gitu loh, kayak ada tabel panjang banget gitu dari Desember sampai Februari. Nah, tapi ini nggak usah dibikin tabel sepanjang itu, ini kayak
Nah, jadi kenapa itu harus dibagi per bulan juga? Karena yang jangka panjangnya, yang 8.500 ini kan asumsinya per bulan nih. Tiap bulan 8.500. Makanya karena yang jangka panjang ini asumsinya per bulan, yang jangka pendek harus dibikin per bulan juga. Nah, jadi ini adalah biaya utang per bulan. Nah, kalau di soal ditanyanya per tahun, berarti tinggal ini dikali 12 aja. Nah, ini biaya per tahunnya, kayak gitu. Oke, makasih Kak. Iya. Lanjut ke bab 8, Jen, gimana? Oke, lanjut ke bab 8 ya. Nah, bab 8 itu tuh ngomongin tentang siklus konversi kas. Nah, siklus konversi kas itu apa? Jadi, kalian pasti dalam perusahaan ada investasi, ada apa. Jadi, gampangannya gimana ya? Bikin cara non-teoritisnya siklus konversi kas itu ngomongin kalian itu bisa nyariin kas itu kapan? Karena kas dalam bisnis kan nggak bisa cair terus tiap hari kan, pasti ada hari-hari, ada beberapa hari di mana si kasnya tuh belum cair. Nah, si siklus konversi kas ini itu menghitung kapan kalian uang kasnya tuh cair berdasarkan operasional perusahaan kalian. Nah, jadi di sini aku simpelnya penjelasannya kayak gitu. Nah, jadi di sini aku ada beberapa soal yang balik lagi ada di buku, tapi di sini aku nggak bahas yang soal yang kasus. Kenapa yang nggak bahas soal yang kasus? Karena yang soal yang kasus itu rada panjang dan seingat aku waktu ujian kemarin itu nggak ditanya sekompleks itu, tapi yang tanyain lebih yang ke simpel-simpel kayak gini. Jadi makanya nggak aku bahas, apalagi kalau misalnya pakai Google Form itu nggak mungkin bahas kasus gitu. Nah, jadi di sini pertama, oh ya ada juga nama siklus operasi. Siklus operasi itu apa? Siklus operasi itu berarti 1 tahun apa namanya, dalam satu kali operasi itu kalian bentar cari kata yang simpel dulu. Intinya si siklus operasi ini adalah yang waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk 1 kali periodenya, mereka tuh ada berapa kali siklus pergantian operasinya gitu. Ngerti nggak sih? Kalau nggak ngerti bilang ya, soalnya ada susah untuk mengkonvertkan teorinya ke bahasa sehari-hari. Nah, tapi daripada kita pusing, makanya aku jelasin dulu rumusnya tuh kayak gimana. Nah, untuk rumusnya siklus operasi itu tuh cuma RUP ditambah RPT. RUP itu apa? RUP itu adalah rata-rata umur persediaan. Sedangkan RPT itu adalah rata-rata periode tagih. Jadi umur persediaan itu apa? Umur persediaan itu si persediaan kamu tuh di gudang itu tuh berapa lama salah. Jadi aku jelasinnya pakai kata inventory turnover aja ya, karena lebih familiar buat aku. RUP itu sama juga dengan namanya tuh inventory turnover. Inventory turnover itu apa? Inventory turnover itu kayak namanya adalah berapa kali inventory kalian tuh muter dalam 1 kali siklus perusahaan. Misal ambil contoh, inventory turnover aku 3. Nah, berarti dalam 1 tahun itu aku kemungkinan besar bakal 3 kali beli inventory. Karena inventory turnover aku 3. Nah, sedangkan rata-rata umur persediaan itu apa? Nah, rata-rata umur persediaan itu berarti inventory turnover ini kan tadi 3 nih. Nah, setiap kapan sih aku harus beli inventory? Nah, caranya gimana? Caranya tinggal 1 tahun 360 hari, asumsinya 36 atau 365 dibagi turnover inventory turnovernya. Jadi misal kalau di konteks ini, misal biasanya kalau MK tuh pakainya 360. Jadi kalau misalnya inventory turnover-nya itu adalah 3, berarti RUP-nya adalah 360 dibagi 3. Itu adalah RUP-nya. Nah, kayaknya nanti bakal ada soal yang di bawah yang bakal bahas itu, jadi aku bakal bahas lebih detail nanti di soal itu. Cuma kalau di soal ini itu untungnya udah langsung dikasih harinya itu berapa. Nah, jadi ini tinggal dimasukin aja. Jadi siklus operasi itu tuh adalah RUP ditambah sama RPT kan. Jadi tinggal tapi di sini itu
soalnya dia tuh bukan tanya siklus operasinya, tapi dia tanya berapa sih rata-rata umur persediaan perusahaannya. Nah, caranya gimana? Caranya tuh kalian tinggal pakai sistem bolak-baliknya di matematika. Nah, ini kan si siklus operasi ini kan rumusnya kan RUP ditambah RPT. Nah, soal ini minta kalian harus nyari RUP-nya itu berapa. Nah, RUP berarti rumusnya tinggal siklus operasi dikurangi RPT. Dibalik di si RPT-nya ini kesanain. Jadinya siklus operasi dikurangi RPT, jadi tinggal 140 dikurangi 40 sama dengan 100. Dah, jawabannya itu yang rata-rata periode berbayar itu menjebak lah istilahnya, soal menjebak. Nah, terus habis itu udah untuk yang soal yang nomor 1 kayak gitu. Nah, soal yang selanjutnya adalah ini yang ada di latihan soal. Kalau yang atas tadi itu ada di pilihan ganda kalau nggak salah. Kalau ini itu adalah soal. Nah, soalnya itu adalah perusahaan biasanya meminjamkan uang kepada pihak lain dengan bunga 12% per tahun. Karena kegiatan meningkat, maka perusahaan merasa membutuhkan uang kas minimum. Jika perusahaan merencanakan pengeluaran tunai dalam 1 tahun itu adalah 600 juta, berapakah siklus konversi kas, sedangkan siklus konversi kasnya ada 120 hari, berapakah kas operasi minimumnya. Nah, kas operasi minimum itu apa sih rumusnya? Nah, rumusnya itu adalah SKK, SKK itu siklus konversi kas, dibagi 360 itu dapat dari 1 tahun dengan asumsi 360 hari, dikali kebutuhan dananya itu berapa. Nah, di sini di soal tuh untungnya udah ditulisin SKK-nya itu berapa. Itu kan 120, jadi tinggal 120 dibagi 360 dikali 600 juta. 360 dikali 600 juta. Nah, udah itu berarti ketemunya 200 juta. Jawabannya kayak gitu. Terus habis itu pertanyaan selanjutnya, siklus operasi perusahaan itu 170 hari. Sedangkan rata-rata periode bayar adalah 50 hari. Berapakah rata-rata umur persediaan 145 hari, hitunglah RPT. Nah, jadi SO tadi kan RUP dikurangi RPT. Nah, berarti RPT tinggal siklus operasi dikurangi RUP. Jadi tinggal si 170 dikurangi 50. Dikurangi 145, ketemunya 25. Nah, terus udah jawabannya cuma itu masih simple. Nah, yang selanjutnya ini yang mulai rada kompleks sedikit, itu soal berikutnya. PT Siklus memiliki perputaran persediaan barang 6 kali setahun, RPT-nya 45 hari, dan rata-rata periode bayarnya adalah 30 hari. Investasi tahunan dalam siklus operasi adalah sekian, dan diasumsikan 1 tahun 360 hari. Nah, berapa jumlah dana yang dibutuhkan dalam 1 tahun? Nah, ini caranya sama kayak yang tadi, tapi bedanya kalau soal yang sebelumnya itu kalian udah enak dikasih konversi kasnya, tapi yang ini kalian harus ngitung dulu siklus konversi kasnya itu berapa. Nah, cara ngitung siklus konversi kas itu adalah RUP ditambah RPT dikurangi RPB. Ini rumusnya kalian hafalin aja, karena bab 12 ini banyak banget ngomongin tentang siklus konversi kas, jadi rumus ini pasti bakal sering ketemu, kalian bakal sering ketemu sama rumus ini. Nah, rumusnya yang aku blok merah itu. Nah, terus stepnya itu gimana? Step yang pertama itu kalian ngubah dulu inventory turnover-nya ke dalam hitungan hari. Nah, kayak yang tadi aku jelasin sebelumnya di awal, inventory turnover itu apa? Inventory turnover itu berapa kali inventory itu berganti kan dalam suatu perusahaan. Nah, di sini itu di soal ini itu 6 kali. Nah, kalian kan untuk mencari SKK, kalian butuh untuk tahu RUP-nya berapa kan. Nah, ini kalian step pertama itu kalian adalah mengubah inventory turnover menjadi RUP. Caranya tinggal si 360 karena asumsinya 1 tahun 360 hari dibagi 6. 6 dapatnya dari mana? Dapatnya dari inventory turnover-nya 6 kali. Ketemulah itu 60. Itu adalah RUP 60. Nah, terus habis itu barulah kita masuk ke rumus SKK, siklus konversi kas. Caranya kan tinggal RUP
ditambah RPT dikurangi RPB. Berarti 60 ditambah 45 dikurangi 30. Ketemunya 75. Nah, udah setelah ketemu SKK-nya, soalnya tuh kalian nggak disuruh nyari SKK, tapi kalian disuruh nyari dananya itu berapa. Nah, berarti caranya sama kayak yang kos operasi minimum tadi. 75 dibagi 360 dikali 6120. Ketemulah si 1275 ini. Udah, berarti 1275 ini jawaban dari soal ini. Kayak gitu. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, apakah ada yang mau ditanyain? Sebelum soalnya lebih kompleks lagi. Ada istilah yang masih dibingungin nggak teman-teman? Soalnya emang banyak kan di sini SKK, RPT, RUP. Ada yang bingung nggak istilahnya apa? Aman ya? Oke, aman. Nah, berarti aku asumsiin ngerti ya. Tapi kalau misalnya mau tanya, nggak apa banget. Nah, selanjutnya, perusahaan membeli bahan baku dan dibayar dalam waktu 30 hari. Bahan bakunya itu diproses dan menjadi barang jadi dan dijual 100 hari sesudah bahan baku dibeli. Pelanggan membayar pembelian barang jadi selama 60 hari, hitung SKK-nya. Nah, bedanya soal yang ini sama soal sebelumnya apa? Soal ini sama soal sebelumnya itu bedanya di kalian itu, yang soal ini kalian harus tahu mana RUP, mana RPT, mana RPB. Kalau soal sebelumnya itu udah kalian udah dikasih tahu RPT segini, RPB segini, RUP segini. Nah, ini itu perlu, makanya aku bilang kalian perlu paham. Kalian aku harapin nggak cuma ngapalin rumus, tapi kalian ngerti RPT itu apa, RUP itu apa, siklus operasi itu apa, supaya nggak kejebak-jebak. Nah, di sini perusahaan membeli bahan baku dan dibayar dalam waktu 30 hari. Nah, 30 hari ini itu adalah RPT. Jadi RPT-nya itu karena apa? Karena RPT itu kan adalah periode tagih. Jadi si perusahaan ini tuh akan ditagih 30 hari setelah dia membeli bahan baku. Makanya dia disebut RPT 30 hari. Nah, terus bahan baku diproses dan menjadi barang jadi dijual 100 hari sesudah bahan baku dibeli. Nah, ini itu adalah RUP, rata-rata umur persediaan, karena umur persediaan yang tadi aku jelasin di awal itu adalah berapa lama kan inventory itu tuh dari yang masuk ke gudang sampai keluar ke gudang lagi. Nah, berarti untuk yang kalimat kedua itu adalah RUP. Nah, pelanggan membayar pembelian barang jadi selama 60 hari. Berarti 60 harinya itu adalah RPB, periode bayar. Periode bayar itu adalah berapa lama sih konsumen itu bayar ke kita. Kalau periode tagih kan berapa lama kita bayar ke supplier, Kalau periode tagih itu kan berapa lama kita bayar ke supplier. Kalau periode bayar adalah berapa lama konsumen itu bayar ke kita. Makanya yang 60 hari ini adalah RPB. Nah, setelah kalian nge-breakdown jadinya RPT, RUP sama RUB-nya ketemu, tinggal masukin ke rumus SKK. Tinggal berarti RUP ditambah RPT dikurangi RPB. 100 tambah 30 dikurang 100 tambah 6 itu kayaknya aku salah ngitung. Salah ketik. 100 tambah 30 kurangi 60 ketemunya adalah 30 hari SKK-nya. Nah, udah berarti 30 itu tuh hasilnya untuk yang soal ini. Terus soal berikutnya. PT Bayar memperkirakan rata-rata. Sorry deh. Kayaknya kebalik gak sih, rata-rata periode tagih itu kita nagih ke konsumen, periode bayar itu kita bayar ke supplier gak sih? Yang lain gimana? Ada yang bisa bantu nggak? Aku takut keliru juga sih. Soalnya kalau saya ingat, kalau pas aku baca di buku dan itu, ini tuh kontekstualnya adalah kayak perusahaan. Ini tuh pakai sudut pandang perusahaan gitu loh, bukan sudut pandang si konsumennya. Ini kan jadi kalau sudut pandang perusahaan, kenapa yang 30 ini menjadi RPT? Karena gue bakal ditagih nih 30 hari lagi sama supplier. Berarti RPT-nya adalah 30 hari.
Kalau yang kedua, kenapa pelanggan membayar pembelian barang? Nah, berarti asumsinya kalau sudut pandang perusahaan, oh gue harus nunggu 60 hari nyampe duit gue dapet nih dari pelanggan. Makanya dia jadinya rata-rata periode bayar. Terus selanjutnya tuh adalah soal selanjutnya tuh PT Bayar memperkirakan rata-rata periode tagih selama 55 hari, rata-rata umur persediaan 40 hari, rata-rata hitunglah SKK. Nah, kalau di sini itu kalian disuruh ngitung SKK baru. Jadi kadang itu ada, kadang itu perusahaan itu misal udah netepin SKK-nya, tapi dia ngerasa nih kayaknya SKK-nya nggak bikin gue cuan deh. Akhirnya dia bikinlah strategi baru dengan cara ngotak-ngatik SKK-nya si perusahaan itu. Nah, soal ini tuh ngomongin tentang itu. Jadi kalau misalnya dari soal yang ada, aku breakdown jadi 2 tabel. Tabel yang lama itu tuh RPT, RUP, RPB-nya itu 55, 40, sama 30. Nah, terus di sini ada keterangan bahwa perusahaan memutuskan untuk mengurangi rata-rata periode tagih selama 10 hari. Berarti RPT-nya dari 55 dikurangin 10, jadi 45. Terus rata-rata persediaan 5 hari, nah itu berarti RUP-nya yang awalnya 40 dikurangi 5, jadi 35. Terus RPB-nya itu 10 hari, memperpanjang rata-rata periode bayar selama 10 hari, berarti dari 30 jadi 40. Nah, terus sudah kalian ketemu, tinggal ketemu SKK-nya. SKK-nya setelah dihitung pakai rumus yang sama, ketemunya adalah 40. Kayak gitu. Terus habis itu bawah lagi ada soal nggak sih? Nah, ini soal yang terakhir yang ada di buku latihan. PT Tagih menjual barang elektronik secara kredit, di mana para pelanggan membayar dalam 40 hari dalam penjualan, RUP-nya ada 150 hari, dan RPT-nya adalah 90 hari. Dan RPB 45 hari, 1 tahun diasumsikan 360. Nah, ini caranya sama kayak tadi, RUP tambah RPT kurangi RPB, ketemunya 195 SKK-nya. Nah, terus habis itu soal kedua itu dikasih tahu jika biaya pinjamannya itu adalah 12% per tahun, perusahaan membutuhkan dana investasi sebesar 600 juta. Berapakah biaya dana untuk mendukung satu siklus konversi kas? Nah, caranya gimana? Tinggal si 195 ini kalian bagi 360 dikali 600 juta. Ketemulah itu 325 juta. Kayak gitu. Nah, buat SKK ini rata-rata soalnya kayak gini-gini semua sih. Yang penting kalian cuma ngerti RUP apa, RPT apa, RPB kayak gimana, terus ya rumusnya bakal kayak gini-gini aja. Ada yang mau ditanyain nggak buat yang bab 8? Oke, aku asumsiin ngerti ya. Nah, selanjutnya itu ada bab 9. Bab 9 itu bakal dijelaskan sama MC. Oke. Jadi kalau misalkan dari bab 9 ini kita ngebahas piutang, di mana piutang itu tuh bisa mempengaruhi penjualan perusahaan, bisa pengaruhin investasi perusahaan ke piutang. Makanya piutang ini juga penting buat diperhatiin. Nah, di sini ada teori-teori yang teman-teman bisa baca sendiri. Ini juga masih teori. Terus lanjut ke sini. Jadi ada contoh soal, ada 4 persyaratan kredit. Ada yang 2, 10, N30, ada yang 4, 10, N30, dan yang dua lainnya lagi. Nah, di sini tuh kita bisa lihat teman-teman, persyaratan kredit itu mempengaruhi RPT, rata-rata periode tagih. Jadi kalau misalkan kita pakai persyaratan kredit itu naik, berarti nggak ada periode tagih, karena kan nggak ada yang harus ditagih, orang udah langsung bayar kok gitu. Nah, tapi kalau misalkan dia pakai persyaratan 2, 10, N30, ternyata piutangnya itu baru bisa ditagih 40 hari. Nah, beda sama yang nomor 5. Kalau nomor 5 itu kan persyaratannya 2, 10, N60. Nah, itu mempengaruhi juga RPT-nya jadi lama banget, jadi 72 hari. Nah, kalau misalkan kayak gini, teman-teman bisa lihat juga, kalau misalkan persyaratan kredit itu mempengaruhi RPT-nya. Jadi kalau misalkan persyaratan kreditnya ini N-nya lebih banyak, kemungkinan besar RPT-nya itu makin gede. Nah, teman-teman juga udah pasti paham juga kan kalau 2, 10, N30 itu artinya kalau dibayarnya 10 hari ke bawah, dapat diskon 2%.
tapi batas bayarnya 30 hari. Kalau misalkan yang ini 4, 10, and 30, berarti kalau di bawah 10%, di bawah 10 hari, aku mau tanya. Boleh. Kenapa sih? Gimana? Nggak apa-apa, Ci. Aku lagi lanjutin dulu aja. Ya udah. Oke. Ya udah, sok. Sampai PPT kelar ya? Sok. Oke, thank you. Jadi intinya di sini teman-teman harus ngertiin juga arti persyaratan kreditnya apa. Terus teman-teman harus bisa analisa dampak dari persyaratan kredit itu ke RPT itu apa, kayak gitu. Oke, udah lanjut dulu ke pertanyaan. Oke. Ci, berarti yang RPT tuh yang kita nagih ke orang ya? Kalau RPB, orang yang, kita yang bayar ke orang. Ya, kalau misalnya kredit kan, ya benar gitu ya berarti ya. Berarti RPT, kita yang nagih. Benar. Kalau yang di bab 8 tadi berarti kebalik nggak sih? Kebalik ya? Atau tadi rata-rata periode bayar itu adalah orang itu bayar kita kapan? Sedangkan kalau rata-rata periode tagih, kita bayar ke mereka kapan? Kebalik justru. Kalau misalkan, tadi gue udah cek juga ke buku cetak. Jadi kalau rata-rata periode tagih, kita nagih ke konsumen bayar ke kita. Kalau rata-rata periode bayar, kita bayar ke supplier, kayak gitu. Oke, mungkin sementara gitu dulu aja. Tapi kalau misalkan kalian ada yang mau koreksi nanti, boleh koreksi ya. Yang penting untuk sekarang, yang penting periode tagih itu kita tagih konsumen, bayar itu kita bayar supplier. Nah, di sini jadi kalau misalkan kita kasih persyaratan kreditnya 20, 10, dan 30, berarti piutangnya bisa ditagih ke konsumen 40 hari. 40 hari baru si konsumen bayar ke kita, kayak gitu asumsinya. Oke, tadinya udah nanya, udah cukup jelas belum? Jelas, Ci, thank you. Oke. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini kita lihat nih, kalau misalkan persyaratan kredit nggak cuma pengaruhin RPT, tapi dia juga pengaruhin proyeksi total penjualannya juga nih. Kalau misalkan tunai, penjualannya cuma 7 juta. Sedangkan kalau dia kasih kredit yang kayak jangka waktunya boleh bayar lama, itu tuh banyak banget penjualannya, jadi 9,9 juta. Kalau kita asumsiin ke kehidupan sehari-hari, misalnya kalian mau beli barang elektronik nih, kalau harus bayar cash, pasti dikit kan yang mau beli, karena mungkin orang nggak punya duit. Tapi kalau misalkan boleh bayar 2 tahun lagi, gitu. Nah, pasti orang pada beli. Nah, makanya ini penjualannya tinggi. Nah, tapi di sini lihat juga, kalau misalkan kita bayar tunai, 100% langsung bayar saat itu juga. Sedangkan kalau misalkan pakai persyaratan kredit, ada persentase yang dibayarnya tunai, ada persentase yang dibayarnya kredit. Nih, kayak ini 60%-nya tunai, 40%-nya kredit. 80%-nya tunai, 20%-nya kredit. Nah, udah sampai sini dipahamin dulu. Baru kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, dari sini kita lihat, kalau misalkan ada piutang, orang kita harus kasih utang ke orang, itu tuh butuh biaya investasi. Nah, di sini kita bisa hitung biaya investasinya berapa. Cari dulu piutangnya. Nah, rumus piutang itu penjualan dibagi perputaran piutang. Perputaran piutang itu rumusnya 360 dibagi RPT. Jadi di sini ini rumusnya perputaran piutang. 360 hari dibagi RPT. RPT-nya 40 hari. Dapatlah itu berarti ini kan 360 bagi 4. Nah, habis itu dapat udah perputaran piutang, baru 9 juta dibagi angka itu. Barulah kita dapatnya 1 juta. 1 juta. Nah, karena kita harus punya piutang 1 juta, padahal kita nggak punya duit nih buat ngasih orang utang. Mau nggak mau, kita ngutang juga dong ke bank buat dapat uangnya itu. Nah, jadi di sini dikasih tahu biaya investasinya 12%, 12% dikali 1 juta, dapat 120.000. Gitu. Sama juga selanjutnya. Jadi rumusnya itu cari dulu perputaran piutangnya, 360 dibagi RPT, terus penjualan dibagi perputaran piutang, dapatlah hasil piutangnya dikali sama bunganya. Nah, ini bunganya semua nih. Teman-teman lihat juga, semakin gede piutangnya, semakin gede biaya yang dia keluarinnya. Nah, terus lanjut.
Di sini kita lihat juga nih. Ini aku singkat aja ya. Intinya dia kayak gini. Kalau misalkan dia bayarnya semua tunai, mereka tuh di tangan ada 1 juta. Karena di tangan ada 1 juta, duit yang di tangan itu bisa ditabung ke bank. Bisa ditabung ke bank, dapatlah bunga 0,09%. Jadi kalau misalkan semua orang bayar tunai, duitnya ada, duitnya ditabung, mereka dapat bunga dari bank 90.000. Sedangkan kalau misalkan semua orang utang nih, berarti kan piutangnya gede banget. Piutangnya gede banget, si perusahaan nggak punya uang, berarti dia harus minjem lagi ke bank. Dia minjem ke bank, justru nambah biaya. Nambah biaya 88.200 gitu. Jadi bukannya dapat bunga, dia malah harus bayar bunga karena minjem. Gitu. Sampai situ harapannya masih bisa dimengerti ya. Kalau kecepatan langsung potong aja. Ada yang mau nanya nggak? Boleh agak diulang nggak dari perpindahan slide 10 ke 11? 10 ke 11 ini ya? Iya. Oke. Jadi di sini kan kita udah tahu nih besar-besarnya penjualan, sama kita mau tahu berapa biaya investasi buat piutangnya itu. Nah, cara tahu biaya investasi pada piutangnya, pertama-tama harus cari berapa piutangnya dulu. Nah, cara cari piutangnya itu, aku tulis di sini kali ya, biar kelihatan ya. Nah, di sini kita cari tahu dulu berapa piutangnya. Rumus piutang itu, penjualan dibagi 360 dibagi RPT. Ini rumus yang pertama. RPT itu, terus di sini udah tahu kan, jadi cara tahu piutang itu, penjualan dalam kurung 360 kurangin RPT. RPT-nya udah dikasih tahu di slide sebelumnya, 40, 30, 45, 72. Nah, makanya kita hitung, dapatlah piutangnya ini 1 juta, ini 800.000, ini 1,1, ini 1,9. Nah, udah tahu jumlah piutangnya semua, kita bisa hitung biaya investasinya berapa. Biaya kita harus minjem ke bank, supaya kita punya uang buat ngutangin ke orang, kayak gitu. Nah, di sini kalau misalkan tunai, nggak harus minjem apa-apa ke bank. Karena kan semua orang bayarnya cash. Nah, kalau misalkan yang 20, 10, and 30, berarti kan kita harus siapin dana yang bisa diutangin sama orang. Nah, jadi caranya itu tinggal 12% dikali 1 juta. Dapat 120.000, itu biayanya. Biaya investasi pada piutang namanya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Kalau ini tuh namanya bukan biaya investasi, biaya kesempatan. Biaya kesempatan yang hilang. Nah, jadi kalau misalkan tunai, asumsinya tunai, orang kan bayar ke kita nih. Orang bayar ke kita, kita punya duit. Kita punya duit, kita tabung aja tuh ke bank duitnya. Kita tabung ke bank, dapatlah bunganya 0,09%. Jadi dengan orang bayar cash, kita punya uang, kita tabung, kita dapat 90.000 nih. Cuan 90.000. Tapi, kalau misalkan orang pada ngutang, piutangnya gede, misalnya contoh nih, yang kayak ini. Itu piutangnya 1,9, aku ambil yang paling gede ya. Piutangnya 1,9. Yang tadi ya kita bisa nabung, sekarang kita malah harus ngutang ke bank kan. Nah, itu berarti biaya kesempatannya hilang dong. Uang yang harusnya bisa ditabung dapat cuan, malah kita harus keluar biaya. Nah, cara ngitungnya sama lagi. Jadi, biaya kesempatannya 0,09% dikurangin dana yang terikat. Dana yang terikat tuh dana yang jadi kita nggak bisa kita pakai gitu. Dapatlah, jadi biaya kesempatan yang hilangnya itu 88.200 gitu. Sampai sini ngerti nggak teman-teman? Ngerti, Ci, thank you. Oke, thank you. Nah, lanjut lagi. Jadi udah semuanya dihitung. Sebenarnya ini tuh mungkin rada bingung gara-gara kayak di PPT tuh singkat-singkat semuanya kan, cuma tabel. Kalau kalian mau lebih ngerti, coba baca buku cetaknya deh. Karena itu step per step banget kok, jadi jelas banget. Nah, jadi di sini aku lanjut. Sin, ada yang chat ya, Sin? Boleh tolong bacain nggak, Beb? Nggak, tadi oke, Failian Amelinda. Oh, maksudnya ada yang raise hand ya? Ci mau tanya, apa bedanya yang bebas sama yang terikat tuh? Bebas, oke. Jadi kalau bebas itu
duitnya ibaratnya nganggur. Duitnya nganggur, bisa kita tabungin ke bank, dapat bunga. Kalau biaya yang terikat tuh berarti udah bukan nganggur lagi, tapi justru duit kita minus gitu. Kayak ini terikat 162.000. Nah, justru duit kita segini tuh ke utang ke bank gitu. Makanya itu jadi biaya. Terus itu tuh gimana cara nentuin kayak kebebas atau keterikat itu? Oh, oke. Nah, di soal ini ada asumsi gitu. Ada asumsi kalau misalkan semuanya bayar tunai, mereka punya uang 1 juta. Nah, makanya dengan asumsi itu, kita hitung nih, misalkan yang 2, 10, N30. Itu kan mereka jadi punya ini kan, mereka harus ngutangin 1 juta, tapi mereka juga punya 1 juta. Makanya nggak ada yang terikat, nggak ada yang bebas. Di sini 0. Nah, kalau yang nomor 3, mereka punya uang nganggur 1 juta. Nah, tapi abis itu harus jadi yang bebasnya 1 juta. Tapi mereka harus ngutangin orang 800.000. Jadi duit yang bebasnya, duit yang nganggurnya sisa 200.000. 200.000 itu ditabung, dapatlah 18.000. Ini masih cuan juga. Masih cuan tapi cuannya dikit. Nah, kalau misalkan yang nomor 4 sama nomor 5, mereka cuma punya uang 1 juta. Tapi mereka harus ngutangin orang 1.162.500. Berarti duit yang mereka udah nggak ada sama sekali, bahkan mereka harus minjem ke bank 162.500. Nah, karena mereka harus minjem ke bank, nah ini jadi biaya kesempatannya berkurang 14.000 kayak gitu. Udah ngerti belum? Oke, Ci, thank you. Thank you. Lanjut lagi. Di sini kalau ini tuh sebenarnya tinggal hitung-hitungannya aja. Hitung-hitungan dari sebelum-sebelumnya. Intinya tuh di sini kita bisa lihat kayak gini. Proyeksi penjualannya paling gede kalau 210 N60, 9.900.000. Tapi kalau misalkan ininya gede, syarat kredit periode kreditnya lama, itu tuh ada biaya-biaya tambahan. Misalkan biaya administrasinya nambah dari yang cuma 500.000 jadi harus bayar 550.000. Terus yang awalnya nggak ada biaya penagihan, dia biaya penagihannya harus gede. Terus ada lagi biaya piutang ragu-ragunya gede. Karena kan semakin lama orang utang ke kita, semakin resikonya besar. Bisa aja dia ngilang, bisa aja dia nggak bayar. Nah, itu makanya biaya piutang ragu-ragunya gede di sini. Nah, terus abis itu, karena biaya-biayanya gede, segala macam, ini juga dari yang tabel sebelumnya, yang peningkatan hasil, biaya investasi, peningkatan biaya, dari tabel-tabel sebelumnya, dapatlah labanya. Kalau misalkan tunai, labanya 1,9, kalau 210 N30, labanya 2,3, ini 2,1, 2,2, 1,9. Jadi kalau ditanya, kita harus pilih syarat kredit yang mana? Pilihlah syarat kredit yang paling gede, berarti yang ini. 2,3, yang hasilnya 2,3. Karena walaupun penjualan dia nggak segede yang ini, tapi ternyata labanya dia yang paling untung gitu. Oke. Yang ini selanjutnya teori. Ini juga bisa dibaca sendiri. Ini juga, ini sih teori juga. Sampai sini PPT ada yang mau ditanya dulu nggak teman-teman? Kalau nggak ada, aku lanjut ke soal. Ada tuh. Maria Angelina, kalau mau tanya nggak apa. Ci mau nanya, yang tadi yang tabel terakhir, itu teh kenapa kita milihnya teh yang 2.315.000, kenapa enggak yang ngelihat dari yang laba per unitnya? Laba per unitnya. Oke. Nah, kalau misalkan di sini sih patokannya sih ini aku, karena kan kalau misalkan dia laba per unitnya tinggi nih, tapi dia cuma jualnya emang sedikit, jadi labanya cuma 1,9. Jadi sayang dong, kayak patokan kita terakhirnya kan sebenarnya labanya gitu. Jadi kalau misalkan dia bisa jual lebih banyak, walaupun laba per unitnya lebih kecil, yang penting kan goals utamanya itu cuannya paling gede gitu. Oh, oke. Makasih, Ci. Tergantung soalnya juga sih sebenarnya yang ditanya, laba kena pajaknya atau laba per unitnya. Nah, kalau misalkan mau jawab lebih lengkap lagi, misalkan esai nih, kalian jawab aja berarti kayak, kalau berdasarkan laba kena pajak, yang paling untung yang ini. Kalau berdasarkan laba per unit, yang paling gede yang ini, kayak gitu.
jawab lengkap aja kalau misalkan esai. Oke, jadi masuk ke bab 9. Nah, bab 9 ini ada soal PT gelar bisnis mempunyai persyaratan 310 net 30. Berarti kalau dibayar di bawah 10 hari dapat diskon 3%, batas bayarnya 30 hari. Nah, terus ditanya penjualan dalam setahun 182.500.000 dan dikasih tahu 1 tahun diasumsikan 365 hari. Jika 40% bayar dalam 10 hari dan mendapatkan diskon, dan 60%-nya bayar dalam waktu 40 hari, maka ditanyalah berapa rata-rata periode tagih perusahaan. Nah, periode tagih itu gampang hitungnya. Kan di sini dikasih tahu 40% orang bayar 10 hari, 60%-nya bayar 40 hari. Jadi kalau ditanya rata-ratanya tinggal dikali aja. Jadi 40% kali 10, 60% kali 40. Dapatlah rata-ratanya 28 hari. Lanjut ke soal berikutnya, berapa rata-rata saldo piutang? Nah, ini rumusnya ada di halaman 379. Aku udah tulisin juga. Jadi perputaran piutang itu rumusnya 360 dibagi RPT. Sedangkan piutang rumusnya penjualan per perputaran piutang. Terus kita hitung nih. Karena soal diasumsikan 365 hari, jadi rumusnya kita ganti, jangan 360 per RPT, tapi jadi 365 per RPT, kayak gitu. Sekarang kita cari tahu dulu perputaran piutangnya berapa. Perputaran piutangnya 365 hari dibagi 28. Kenapa 28? Karena periode tagihnya 28, diambil dari sini angkanya. Nah, dari situ dapatlah perputaran piutang 13,03. Oke, sampai sini ngerti? Lanjut cari piutangnya. Piutang kan rumusnya penjualan bagi perputaran piutang. Jadi tinggal 182.500 dibagi perputaran piutangnya tadi 13,03. Dapatlah 14 juta. Gitu. Nomor 1 masih gampang ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Apa yang akan terjadi jika rata-rata apa yang terjadi pada rata-rata piutang jika perusahaan memperketat penagihan yang menyebabkan semua pelanggan non-diskon membayar 30 hari. Jadi kalau tadi kan ada orang yang boleh bayar 40 hari tuh. Nah sekarang dia nggak mau, dia bilang nggak boleh bayar 40 hari, harus 30 hari. Nah ditanyalah rata-rata periode tagih, sama lagi 40% kali 10 ditambah 60% kali 30. Kalau tadi kan ininya 40, sekarang ininya 30. Nah, dapatlah rata-rata periode tagihnya jadi turun 22 hari. Jadi ibaratnya orang lebih cepat lah bayarnya, ngutangnya nggak kelamaan gitu. Nah, udah dapat RPT-nya, cari lagi perputaran piutang. Sama lagi rumusnya perputaran piutang, jumlah hari dalam setahun 365 dibagi 22. Dapatlah 16,5. Baru dari situ dicari piutangnya. Piutangnya rumusnya penjualan dibagi perputaran piutang. Dapat piutangnya 11 juta. Nah, tapi di sini teman-teman ingat, ini karena soalnya diasumsiin 365 hari, makanya rumusnya 365. Tapi kalau nggak dikasih tahu apa-apa, pakai rumus 360 ya teman-teman. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya. PT Kelinci jual barang, syaratnya 220 net 50. RPT-nya 30 hari, dan sekarang itu dilakukannya tunai. Nah, jadi sekarang tunai, tapi dia bilang kalau dia pakai persyaratan kredit ini, penjualannya bakal naik loh, 10% jadi 16,5. Dan sekitar 50% akan mengambil diskon tunai. Terus tingkat bunga deposito 6%, bunga pinjaman 12%. Kita hitung lagi nih. Kita cari tahu dulu yang pertama. Jadi yang ditanya di sini, jika investasi pada piutang diasumsikan dibiayai dengan bunga pinjaman, berapa biaya investasinya? Jadi kita harus ngitung biaya investasi. Karena asumsinya perusahaan nggak punya duit, tapi dia harus ngasih piutang. Berarti mau nggak mau dia pinjam uang ke bank, makanya ada bunga pinjaman. Dibiayai dengan bunga pinjaman. Nah, sama lagi, kita cari tahu dulu perputaran piutangnya berapa. Di sini perputaran piutangnya sama lagi 360 dibagi RPT. RPT-nya dikasih tahu 30 hari. Jadi 360 dibagi 30 hari, dapatlah perputaran piutang 12. Terus cari tahu lagi piutangnya. Piutangnya itu penjualan dibagi perputaran piutang. Berarti 6 soal dikasih tahu dibagi 12.
Dapatlah piutangnya 1,375. Udah gini, udah tahu nih, piutangnya 1.375.000. Berarti biaya investasinya berapa? Biaya investasinya tinggal dikaliin 12% dikali 1,375. Dapatlah biaya investasinya 165.000. Ya dah, kalau gitu lanjut ke bab 10 ya teman-teman. Lanjut ke bab 10. Nah, jadi bab 10 ini kita bahas manajemen persediaan. Nah, manajemen persediaan ini sama aja sih kayak di akuntansi, kan kita udah belajar tuh. Persediaan akhir sama dengan persediaan awal, tambah pembelian dikurangin HPP, harga pokok penjualan. Nah, di sini juga ada 3 asumsi, sama kayak di akuntansi, ada masuk pertama, keluar pertama, atau kalau di akuntansi namanya FIFO, first in, first out. Terus yang kedua ada masuk terakhir, keluar pertama, atau di akuntansi namanya LIFO, last in, first out. Sama yang terakhir ada biaya rata-rata tertimbang. Nah, dari 3 ini, perlu aku jelasin nggak apa itu FIFO, LIFO, sama rata-rata, apa nggak usah? Kalau nggak usah, aku skip aja biar lebih cepat. Oke, Boleh paling aku di-review jelasin. dikit aja, Ci. Oke. Review dikit aja ya. Oke. Jadi di sini teman-teman lihat dulu, persediaan awalnya 600 unit, harganya 200, pembelian pertama 500, harganya 300, pembelian kedua 400 unit, harganya 500. Nah, terus di soal dikasih tahu harga pokok penjualannya ada 700 unit. Jadi ada yang beli pieces gitu. Nah, kalau misalkan pakai metode MPKP atau FIFO, berarti kita asumsiin yang habis duluan tuh yang pertama kali masuk. Jadi yang habis duluan tuh stok yang paling lama, yang paling awal. Nah, makanya di sini dihitung HPP-nya itu dari yang persediaan awal. 600 unit, harganya 200. Terus, kan ini butuhnya 700. Jadi, masih kurang 100. 100-nya kita ambil dari yang pembelian pertama. 100 pieces, kita kaliin harganya itu 300 di atas tadi. 300. Jadi, dapatlah HPP-nya 150.000. Karena mereka ngambil dari yang paling pertama, dari persediaan awal sama pembelian pertama dulu. Nah, lanjut. Persediaan akhirnya jadinya tuh yang terakhir-terakhir. Jadi persediaan akhirnya itu dari yang sisa pembelian pertama sama yang dari pembelian kedua. Ini sisanya. Jadi sisanya tuh yang akhir-akhir masuk barangnya. Gitu. Lanjut, kalau yang masuk terakhir keluar pertama atau LIFO itu justru kebalikannya. Barang yang terakhir masuk ke gudang, justru itu yang keluar pertama. Makanya di sini di HPP, justru yang dihitung pertama tuh yang pembelian kedua. Pembelian kedua dulu dihabisin, oh nggak cukup nih, baru ada 400. Baru ambil 300 dari pembelian pertama. Nah, udah kayak gini. Jadi, asumsinya yang HPP-nya atau yang kejualnya itu yang terakhir masuk. Yang masih paling akhir di gudang. Sedangkan persediaan akhirnya itu malah dari barang-barang yang masuk pertama, yang udah lama di gudang, itu tuh jadi persediaan akhir. Kebalikan dari yang FIFO. Itu teman-teman. Jadi kalau misalkan intinya FIFO tuh habisin dulu persediaan awal, baru mundur. Kalau LIFO atau masuk terakhir keluar pertama, malah dari bawah dulu. Dari bawah baru naik. Kalau FIFO kan habisin awal dulu, terus baru ke pertama. Kalau LIFO justru dari kedua dulu, baru yang ke pertama. Itu FIFO, LIFO, sama yang terakhir biaya rata-rata tertimbang. Kalau yang rata-rata tertimbang, tinggal di rata-ratain doang. Jadi dia cuma hitung HPP-nya total 470.000. Itu ada 1.500 unit. Jadi langsung dia bagi aja, 470 dibagi 1.500. Dapatlah satu unitnya 313,33. Nah, ini tinggal dia kaliin sama jumlah unit yang terjual. Dapatlah hasilnya segini. Jadi kalau rata-rata, tinggal dibagi rata aja. Totalnya berapa, total harganya berapa, total unitnya berapa, itu jadi harga per unit. Gitu. Oke. Semoga ngerti ya. Terus udah kayak gitu. Nih, kelihatan di sini. Habis itu ini teori. Oke,
Oke, nah di sini sih aku mau jelasin dikit aja. Jadi itu ibaratin ada satu orang yang ngeide ini, kayaknya persediaannya dinaikin deh. Dinaikin dari 200.000 jadi 400.000. Tujuannya apa? Tujuannya biar hemat 15.000. Nih, ada biaya penyetelan hemat 15.000. Nah, tapi perlu kita ingat nih, kalau misalkan kita mau persediaannya nambah dari 200 terus ada uang lebih yang kita investasiin dong ke persediaan. Nah, berarti kalau misalkan persediaannya naik dari 200 ke 400, berarti kita harus nambah keluar uang 200.000. Padahal, kalau misalkan 200.000 itu kita tabung ke bank, itu tuh bisa dapat bunga. Bunganya 12%. Bisa dapat 24.000. Jadi di sini kita punya dua opsi. Antara kita naikin persediaan, terus hemat 15.000, atau kita nggak usah naikin persediaan deh, tapi duitnya mending kita tabung, dapat bunga 24.000. Nah, sekarang kita bandingin, lebih cuan yang mana, lebih profit yang mana. Nah, setelah kalau misalkan kita naikin ke 400.000, emang sih hemat 15.000, tapi ada biaya kesempatan yang hilang 24.000. Karena ada biaya kesempatan hilangnya lebih gede, makanya idenya si orang ini ditolak. Jadi kalau misalkan aku bisa bikin kesimpulannya, lebih baik duitnya 200.000 ditabung ke bank, dapat 24.000, ketimbang duitnya diinvestasiin ke persediaan yang hematnya cuma 15.000 kayak gitu. Oke, ini juga bisa dibaca sendiri. Nah, di sini tuh ada contoh kasus nih. Contoh kasus, jadi ada satu perusahaan, mereka tuh naikin persediaannya gila-gilaan. Mereka naikin persediaannya gila-gilaan karena dia mikir, kayak ntar bulan Maret bakal banyak permintaan deh. Jadi mendingan gue investasiin 15.300 unit atau senilai 139 juta buat persediaan, biar gue punya stok. Nah, tapi di sini ada dua skenario baik sama skenario buruk. Kalau skenario baik itu asumsinya barang stok yang dia simpan persediaannya habis semua kejual. Kalau misalkan habis kejual semua, nih, ini kan aku jelasin dulu ya dari awal. Jadi ini sebelum dia nambah persediaan segini. Persediaannya cuma dikit, cuma 1,5 juta. Aktifanya juga cuma dikit, utangnya juga cuma dikit. Nah, terus bulan Februari, dia so ide, gue nambah persediaan, siapa tahu ntar permintaannya meningkat. Dia tambahlah 139 juta persediaan musim Maret. Nah, tapi dia nambah persediaannya pakai utang bank. Jadi emang sih persediaannya nambah, tapi utangnya dia juga makin gede. Nah, dari hal ini, kita lihat ada skenario baik. Kalau skenario baik, itu laku semua barangnya. Dikurang-kurangin lah beban bunga, beban operasi, pajak, dapat cuan 29 juta. Dia untung, jadilah akhirnya kayak gini. Akhirnya dia punya uang segini, karena barangnya habis semua. Tuh, persediaannya dari yang segini banyak, langsung habis. Di Januari 2011 tuh di Maret udah habis. Jadi di Februari dia nambah persediaan, di bulan Maret habis. Gitu. Ini skenario baiknya yang optimis. Pada skenario baik, perusahaan dinilai berhasil karena dapat laba yang tadi aku bilang. Nah, cuman kalau nambah skenario buruknya juga. Skenario buruknya itu malah rugi. Di sini teman-teman bisa lihat, labanya tuh malah minus 9 juta. Kenapa minus 9 juta? Karena tuh kalau di soal tuh dijelasin, jadi barangnya tuh susah banget lakunya. Karena barangnya susah banget lakunya, akhirnya mereka jual murah. Jual di bawah harga modal. Nah, karena jual di bawah harga modal, itu malah akhirnya mereka nggak untung, malah rugi segini. Gitu. Jadi mereka udah ngutang 139, terus malah nambah pinjaman lagi. Jadi karena mereka harus lunasin utang bank, mereka nggak punya uang, akhirnya mereka minjem ke pemilik saham.
nih, mereka minjem 9 juta buat nutupin ruginya. Itu ada contoh kasusnya. Terus ini ada teknik-teknik untuk mengelola persediaan, ada ABC, terus ada KPE. Nah, yang KPE ini banyak caranya teman-teman. Jadi di sini diajarin KPE itu bisa pakai tabel, bisa pakai grafik, bisa pakai tabel, atau yang terakhir bisa pakai rumus. Nah, kalau saran aku, yang paling gampang adalah pakai rumus. Tinggal masukin aja, sling jadi dapat angkanya. Jadi daripada yang grafis ribet gambarnya, ini ribet bikin tabelnya, udah pakai rumus aja gitu. Udah sih, dari itu PPT ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke. Jadi di bab 10 ini ditanya, sebuah perusahaan menggunakan 800 unit per tahun dengan terus-menerus. Biayanya 50 per pesanan. Dan biaya simpannya 2 per unit per tahun. Terus dia kasih tahu juga, diperlukan 5 hari untuk menerima barang setelah dilakukan pemesanan. Kalau di manajemen operasi itu istilahnya lead time. Jadi dari pesan sampai barangnya datang nunggu 5 hari. Dan perusahaan pengen punya persediaan buat 10 hari sebagai pengaman. Safe stock lah istilahnya gitu. Nah terus ditanya, hitunglah kuantitas pesanan ekonomis KPE-nya. Dan tadi aku udah bilang mendingan pakai hitungan matematisnya, pakai rumus. Jadi rumusnya itu akar dari 2 kali J kali BP dibagi BS. J itu jumlah yang dibutuhkan selama periode tertentu, BP itu biaya setiap kali pesan, sama BS itu biaya simpan per unit per periode. Gitu. Nah, teman-teman di sini saran dari aku sih hati-hati teman-teman, karena misalkan ini kan BS itu biaya simpan per unit per periode. Kalau misalkan ntar di soal UAS keluarnya kayak gini nih, biaya simpannya 1.000 untuk 100 barang, 1.000 untuk 100 barang. Berarti kalau mau tahu BS-nya, mau pakai rumus ini, dibikin dulu jadi per unit. Berarti 1.000 dibagi 100 dulu, supaya biayanya itu per unit, bukan per 100 unit. Gitu. Nah, terus kalau ini kan udah dikasih tahu, biaya simpannya 2 per unit per tahun. Berarti boleh langsung dipakai nih angkanya. Jadi tinggal dimasukin aja akar dari 2 kali 800 kali 50 dibagi BS-nya 2. Dapatlah akar dari 4.000, KPE-nya 200. Nah, di sini kalau teman-teman disuruh interpretasiin, berarti logikanya gini. Logikanya setiap kali dia pesennya 200 unit. Gitu. 200 unit. Terus kalau ditanya, berarti dalam 1 tahun perlu berapa kali pesan? Nah, tinggal 800 dibagi 4. Dibagi 200. Dapatlah 4. Jadi kan mereka butuh 800 unit per tahun. Sekali pesan, idealnya pesan 200. Jadi setahun sekitar 4 kali pesan gitu. Terus ditanya lagi, tentukan tingkat pemesanan kembali. Jadi udah sampai batas berapa sih mereka harus buru-buru pesan gitu. Nah, di sini rumus titik pemesanan kembali sama dengan tenggang waktu dikali pemakaian harian. Nah, di sini kita cari tahu dulu tenggang waktunya berapa. Dikasih tahu di soal, waktu pemesanannya tuh 5 hari. Tapi perlu diingat, mereka pengen punya persediaan buat 10 hari. Jadi istilahnya jangan mepet-mepet pisan, udah mau habis baru pesan. Tapi kalau bisa tuh dari jauh-jauh masih ada sisa berapa, udah pesen deh gitu. Jadi supaya nggak mepet pisan gitu. Nah, jadi tenggang waktunya itu 5 tambah 10 hari, 15 hari. 15 hari tinggal dikali aja. Jadi kan tenggang waktunya udah dapat 15 hari, pemakaian hariannya itu tinggal dibagi 800 unit dibagi 360 hari. Jadi tiap harinya mereka butuh 2,22. Berarti tinggal dikali lagi, tingkat pemesanan kembali sama dengan 15 hari dikali 2,2222. Tingkat pemesanan kembalinya adalah 33,33 unit. Jadi kalau disuruh interpretasiin, pas inventory mereka 33,33, buruan pesan gitu. Udah harus pesan supaya nggak mepet-mepet banget. Jangan udah mau habis baru pesan kayak gitu. Udah selesai semua soal-soalnya. PPT-nya juga udah selesai. Buat yang bab 11, teman-teman, tolong dipelajari sendiri ya, karena kita emang nggak bahas di basement ini.
BTW, BTW yang tadi kayaknya iya deh, kayaknya aku salah menjelaskan. Jadi bisa balik ke soal beberapa enggak sih? Jadi aku kasih penjelasan yang lebih gampang untuk diakalin. Rata-rata tagih itu adalah rata-rata penagihan hutang usaha. Kalau rata-rata periode bayar, RPB itu adalah rata-rata penagihan piutang. Jadi ngapalinnya gimana ya enak ya? RPT tagih. Hah? RPT itu adalah rata-rata periode tagih. Oke. RPT itu adalah rata-rata periode tagih utang usaha. Suara aku keputus nggak sih? Enggak. Tapi agak ini delay kayaknya. Oke. Bentar, off cam dulu. Jadi RPT itu adalah rata-rata periode tagih utang usaha. Kalau RPD itu adalah rata-rata periode pembayaran piutang. Jadi, misal ambil contoh, pakai contohnya. Jadi simpelnya sama kayak tadi Michael bilang sih, kalau RPD itu adalah kan RPD kebalik, rata-rata RPT itu adalah rata-rata periode penagihan piutang. Kebalik, sorry. Jadi kebalik lagi sini. Rata-rata periode penagihan piutang. Jadi kalau misalnya pakai soal yang tadi dong, yang gue salah. Nah, itu. Ini ya. Sebenarnya soal yang lainnya tuh udah bener, karena itu kan udah dikasih tahu kan soalnya dari awal. Tapi yang kayak ini berarti kebalik, RPT-nya itu harusnya tuh RPB 30, RPT-nya 60, kebalik. Jadi ketemunya tuh yang tadi kan 130, dan itu salah, jadinya 70 gitu. Mohon maaf karena memang udah rada lama, jadi rada lupa. Jadi kalau misalnya RPT itu adalah rata-rata periode kita bayar utang kan, berarti misal nih perusahaan membeli bahan baku dan dibayar dalam waktu 30 hari. Nah, itu tuh adalah masuk ke periode bayar, berarti nanti perusahaan akan membayar pada waktu 30 hari. Tapi nanti dia nagih ke pembeli itu adalah 60 hari. Sampai situ ngerti nggak apa? Tambah bingung? Ngerti Kak, thank you. Oh, dah itu sebelumnya sorry ya karena tadi sempat salah kebalik gitu. Udah sih kalau misalnya dari aku sama MC kayak gitu. Jadi ingatnya gini aja teman-teman, RPB rata-rata periode bayar ke supplier. Terus kalau RPT rata-rata periode tagih siapa? Tagih konsumen gitu. Ada lagi nggak yang bingung? Kalian masih ada yang bingung nggak sih kayak siklus operasi itu maksudnya kayak gimana sih, atau kayak kas operasi minimumnya itu apa sih gitu? Ada yang masih bingung istilahnya nggak? Semoga nanti UASnya juga lancar ya teman-teman. Good luck semuanya. Thank you. Thank you semuanya.